Di sebuah desa terpencil bernama Sukamencekam, masyarakat hidup dengan penuh ketakutan. Bukan karena rampok atau pencuri, melainkan karena cerita-cerita tentang hantu yang kerap menampakkan diri di malam hari. Jalanan desa itu gelap, hanya diterangi lampu minyak di beberapa rumah, dan hutan bambu yang mengelilingi desa membuat suasana semakin mencekam. Namun, di balik suasana horor itu, ada dua pemuda yang justru jadi bahan obrolan warga. Mereka adalah Kumis dan Rusdi. Kumis berbadan gempal dengan kumis tebal yang membuatnya terlihat lebih tua dari umurnya. Meski punya tampang sangar, sifatnya justru kocak. Ia juga dikenal pemberani, walau kadang keberaniannya diwarnai sedikit rasa panik. Transportasi kebanggaannya adalah sebuah motor butut yang sering mogok, suaranya meraung seperti mau rontok setiap kali dinyalakan. Sementara itu, Rusdi bertubuh kurus, dengan gaya bicara selengean. Ia kerap bikin orang tertawa dengan celetukannya. Tapi jangan salah, ia memiliki ilmu unik, sandal jepit terbang. Dengan kekuatan itu, ia bisa mengendalikan sandal jepitnya seperti senjata pamungkas untuk mengusir makhluk halus. Suatu malam, warga desa heboh karena ada seorang perempuan yang pingsan di pinggir jalan dekat hutan bambu. Katanya, ia melihat kuntilanak duduk di atas pohon sambil tertawa melengking. Suara itu terdengar sampai ke rumah-rumah. Warga pun memanggil Kumis dan Rusdi. Kumis, Rusdi, tolong kalian turun tangan, sebelum desa makin diganggu setan itu. Seru Pak RT dengan wajah pucat. Kumis merapikan jaket lusuhnya dan naik ke motor bututnya. Motor itu meraung, lalu mati. Ia menendangnya, menyalakannya lagi, dan motor tetap tak mau hidup. Rus, motor gua ini emang suka drama. Kayaknya dia lebih takut hantu daripada gua, ujar Kumis sambil mengelus tangkinya. Rusdi hanya cekikikan sambil menyeret sandal jepitnya. Tenang, Miss. Kalau motor lo nggak jalan, kita jalan kaki aja. Anggap olahraga malam. Akhirnya mereka berjalan menuju hutan bambu. Suasana makin mencekam, angin berdesir, dan terdengar suara tangisan perempuan dari kejauhan. Rus, lo denger nggak? Bisik Kumis. Denger. Tapi gue kira tadi perut lo yang bunyi, jawab Rusdi santai. Kumis mendelik. Jangan ngaco, ini serius. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terlihat sosok putih dengan rambut panjang terurai. Matanya merah menyala, wajahnya pucat, dan mulutnya terbuka lebar mengeluarkan tawa melengking. Kuntilanak itu melayang turun perlahan. Kumis spontan kaget, lalu refleks menyalakan motornya yang entah bagaimana langsung hidup. Suaranya meraung keras seperti traktor. Tapi bukannya kabur, Kumis justru menancapkan gas, hendak menabrak makhluk itu. Sayangnya, motor tiba-tiba mogok tepat di depan si kuntilanak. Yaelah, pas momen genting malah mati lagi. Teriak Kumis panik. Kuntilanak itu tertawa semakin keras. Tubuhnya mendekat dengan cepat. Kumis sudah siap pasrah, tapi Rusdi melangkah maju. Ia melepas salah satu sandal jepitnya. Hei, setan, kenalin, ini jurus sandal jepit terbang. Dengan gerakan cepat, Rusdi melempar sandalnya ke udara. Ajaib, sandal itu melayang sendiri,
berputar-putar seperti bumerang, lalu menghantam wajah kuntilanak itu dengan bunyi plak. Yang nyaring, kuntilanak itu menjerit kesakitan, lalu terhuyung mundur. Namun, ia tak menghilang. Justru wajahnya semakin menyeramkan, penuh amarah. "Rus!" Dia makin marah. Teriak Kumis, mencoba menyalakan motornya lagi. Rusdi tersenyum konyol. "Tenang, Miss. Gue masih punya satu sandal lagi." Ia melepaskan sandal satunya, lalu melempar. Kali ini sandal itu berputar lebih cepat, menyambar kuntilanak hingga tubuhnya terpental ke pohon bambu. Suara tawa melengking itu berubah menjadi jeritan panjang sebelum akhirnya menghilang bersama angin malam. Kumis terengah-engah, lalu menepuk bahu Rusdi. "Gila, Rus. Lo bener-bener pahlawan. Sandal lo lebih sakti daripada motor gua." Rusdi nyengir, sambil mengambil kembali sandalnya yang jatuh di tanah. "Makanya, jangan remehin sandal jepit. Murah meriah, tapi kalau dipakai dengan ilmu, bisa jadi senjata pamungkas." Malam itu desa kembali tenang. Warga bersorak memuji keberanian dua pemuda itu. Tapi Kumis hanya geleng-geleng, sambil menatap motornya yang masih mogok. "Rus, lain kali kita lawan hantu naik angkot aja, ya. Gue udah trauma sama motor gua." Dan malam itu pun berakhir dengan tawa mereka berdua, meski bulu kuduk warga masih merinding. Namun, baru 3 hari setelah kejadian itu, suasana desa kembali geger. Malam-malam, terdengar suara gedebuk-gedebuk di sekitar kuburan tua yang berada di pinggir desa. Banyak warga yang melihat dari kejauhan sosok pocong melompat-lompat di antara nisan, seolah mencari sesuatu. Pak RT lagi-lagi mendatangi rumah Kumis. "Kumis, Rusdi, kali ini pocong yang gentayangan. Kalau dibiarkan, bisa bahaya buat warga desa." Kumis yang saat itu sedang sibuk memperbaiki motornya hanya mendengus. "Pak RT, motor gua aja belum kelar benerin. Masa gua harus lawan pocong juga? Ini motor kayaknya lebih keras kepala daripada setan." Rusdi yang rebahan di kursi bambu sambil nyemil gorengan langsung menimpali. "Tenang, Pak RT. Misalnya pocong itu susah dilawan, tinggal gua lempar pakai sandal jepit. Kalau masih bandel juga, ya kita ikat biar nggak bisa lompat lagi." Malam itu, dengan perasaan setengah malas, Kumis dan Rusdi menuju kuburan tua. Kumis menyalakan motor bututnya, kali ini berjalan dengan suara berisik seperti knalpot bocor. Sesampainya di kuburan, angin bertiup kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan suara aneh terdengar, seperti erangan panjang dari dalam tanah. Tiba-tiba, gedebuk-gedebuk terdengar jelas. Dari balik nisan tua, muncul sosok putih terikat kain kafan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar. Pocong itu melompat mendekati mereka dengan kecepatan tak wajar. Kumis langsung kaget. Astaga Rus! Dia lompatnya lebih kencang daripada kambing dikejar anjing. Rusdi malah ngakak. "Santai, Miss. Gue udah siapin jurus sandal jepit terbang level 2. Ia melepas sandal kanan, lalu melemparnya. Sandal itu melayang cepat menghantam kepala pocong. Tapi anehnya, pocong itu tetap melompat tanpa terganggu. "Lah, kok dia kebal, Miss?"
kata Rusdi panik. Ya jangan tanya gue, motor gua aja nggak kebal kalau diinjak pocong. Teriak Kumis, yang kini panik menyalakan motornya. Pocong itu semakin dekat. Kumis nekat menendang motor bututnya hingga menyala. Kali ini ia langsung menarik gas, berusaha menabrak pocong itu. Namun, saat menabrak, pocong justru terpental lalu bangkit lagi dengan tawa seram. Waduh, Miss, ini pocong kayaknya bukan sembarang pocong. Dia kayak punya dendam. Pocong itu melompat lebih tinggi, lalu jatuh tepat di atas motor Kumis. Motor langsung mati total, membuat Kumis nyaris pingsan ketakutan. Rus, cepat keluarin jurus sandal ultimate lo, teriak Kumis. Rusdi mulai serius. Ia menancapkan sandal jepitnya ke tanah, membaca mantra aneh yang hanya ia tahu. Tiba-tiba sandal itu bergetar, lalu melayang sendiri dengan cahaya merah samar. Dengan teriakan keras, sandal jebret pamungkas. Sandal itu melesat, menghantam tubuh pocong dengan keras. Pocong itu terhempas ke nisan, lalu tubuhnya meledak jadi kepulan asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh kuburan. Semua hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Kumis gemetar sambil mengelus dada. Ya Allah, Rus, gue kira tadi motor gua jadi korban pocong. Rusdi tertawa sambil mengambil kembali sandalnya yang gosong di ujungnya. Lihat, Miss, sandal gue udah level up. Kayaknya abis ini makin sakti. Namun, sebelum mereka lega, dari balik asap hitam terdengar suara berat mengeram. Kalian berani mengganggu anak buahku. Bersiaplah, sebentar lagi aku akan datang. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kumis menatap Rusdi dengan wajah pucat. Rus, kayaknya bos besar setannya mau nongol. Rusdi hanya nyengir tipis. Mantap, Miss. Berarti babak selanjutnya lebih seru. Dan malam itu pun berakhir dengan rasa penasaran, karena ternyata, hantu yang mereka lawan hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar yang mengintai desa Sukamencekam.